Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kenalkan, nama saya Abdizil Ikram. Saya akan menjelaskan pendak- penundaan pendaftaran haji bagi yang sudah mampu dari Fatwa MUI. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian haji. Haji adalah salah satu dari 5 rukun Islam, yaitu kewajiban ibadah yang harus dilakukan oleh setiap Muslim yang mampu secara fisik dan finansial, tidaknya sekali seumur hidup. Pelaksanaan haji dilakukan di kota suci Mekkah, Arab Saudi, dan terdiri dari serangkaian ritual yang mengikuti jejak Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Adapun rukun haji, satu, ihram. Niat untuk memulai ibadah haji yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram dan menghindari larangan-larangan ihram. Ihram biasanya dimulai dari miqat, tempat-tempat tertentu yang telah ditetapkan untuk memulai ihram. Yang kedua, wukuf di Arafah, yaitu berdiam di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah dari waktu zuhur hingga terbenamnya matahari. Wukuf di Arafah merupakan puncak dari ibadah haji dan disebut sebagai hari Arafah. Tiga, tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan cara yang telah ditentukan. Tawaf ifadah dilakukan setelah wukuf di Arafah dan merupakan salah satu rukun yang tidak bisa ditinggalkan. Yang keempat, sa'i, berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Sa'i dilakukan setelah tawaf ifadah. Yang kelima, tahallul, yaitu mencukur atau memotong sebagian rambut sebagai tanda keluar dari status ihram. Untuk laki-laki disunnahkan mencukur habis rambutnya, sedangkan untuk perempuan cukup memotong sebagian kecil rambutnya. Yang keenam, yaitu tertib, adalah melaksanakan rukun-rukun haji tersebut secara berurutan sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan. Adapun kriteria orang yang wajib melaksanakan ibadah haji. Yang pertama, beragama Islam. Haji hanya diwajibkan bagi orang yang beragama Islam. Yang kedua, balik. Haji diwajibkan bagi orang yang sudah mencapai usia balik. Yang ketiga, berakal. Orang yang berakal sehat dan tidak dalam keadaan gila atau hilang ingatan. Yang keempat, merdeka. Dia bukan seorang budak, karena pada masa dahulu hamba sahaya tidak memiliki kebebasan untuk melakukan perjalanan jauh. Yang kelima, mampu secara finansial dan fisik. Orang tersebut harus memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk biaya perjalanan, akomodasi, dan kebutuhan selama melaksanakan haji, serta kondisi fisik yang memungkinkan untuk menjalankan semua ritual haji. Yang keenam, ada mahram bagi wanita. Bagi wanita, terutama yang belum menikah atau tanpa suami, harus didampingi oleh mahram, yaitu laki-laki yang memiliki hubungan darah atau pernikahan yang sah dan tidak boleh dinikahi. Oke, masuk ke fatwa MUI nomor 5 Munas 5 MUI 11/2020 tentang penundaan pendaftaran haji bagi yang sudah mampu. Menimbang A. Bahwa berdasarkan informasi data kependudukan 2010 dan Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017, terdapat sekitar 13 juta Muslim Indonesia yang sudah tergolong istitoah,
yaitu mampu secara ekonomi untuk daftar haji, tetapi tidak mendaftarkan diri untuk haji. Jadi yang A ini dari Susenas 2017 berdasarkan informasi kependudukan 2010, banyak orang Muslim di Indonesia sekitar 13 juta itu mampu secara ekonomi untuk daftar haji, tetapi ia tidak mendaftarkan diri untuk haji. B. Bahwa kondisi di atas muncul pertanyaan tentang hukum orang tidak mendaftar haji padahal sudah mampu. C. Bahwa untuk itu Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang penundaan pendaftaran haji bagi yang sudah mampu untuk dijadikan sebagai pedoman. Karena muncul pertanyaan tentang hukum, apa hukumnya orang yang tidak mendaftarkan haji padahal sudah mampu, maka MUI memandang perlu untuk mengeluarkan fatwa tentang hukumnya orang yang mampu tapi tidak mendaftarkan haji. Mengingat dalam firman Allah Subhanahu wa taala ayat tentang kewajiban haji bagi yang mampu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Quran Surah Al-Imran, surah ketiga, ayat 97. Maksud dari ayat ini yang saya pahami bahwa semua umat muslim itu wajib untuk berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Dan barang siapa yang tidak mau melaksanakan haji, maka dia akan mendapatkan dosa. Adapun hadis tentang perintah untuk menyegerakan ibadah haji, yaitu an Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ajjalu ilal haji yakni al fariidah fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridulah rawahu Ahmad. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kalian berhaji, yaitu haji yang wajib, karena salah seorang di antara kalian tidak tahu apa yang akan menimpanya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi maksud dari hadis ini kita itu wajib untuk segera melaksanakan haji kalau sudah mampu, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Bisa saja kita sakit dan atau meninggal sebelum haji atau tiba-tiba jatuh miskin sehingga tidak bisa haji, maka kita harus segera melaksanakan haji jika sudah mampu. Yang ketiga, kaidah fikih dan usul fikih yang digunakan oleh MUI di dalam fatwa ini. Yang pertama, al-aslu fil amri la yaqtadil fawr. Yang artinya pada dasarnya perintah itu tidak menuntut dilaksanakan segera. Maksud kaidah yang pertama ini, asal perintah itu tidak harus segera dilaksanakan. Dar yang usul kaidah yang kedua, darul mafasid
muqaddamun ala jalbil masalih, yaitu menolak mafsadah didahulukan daripada mencari kemaslahatan. Yang ketiga, tasarruful imami ala ra'iyati manutun bil maslahatin. Tindakan pemimpin, yaitu pemegang otoritas terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan. Memperhatikan satu, pendapat imam tentang kewajiban haji. Apakah ala afqaur atau ala at-tarahi? Antara lain, pendapat Ibnu Al-Hajj Al-Maliki dalam kitab Al-Madkhal, yaitu man malaka rahilatan wazadan yuballighuhu ila baitillah al-harami walam yahujju fala alaihi an yamuta wa yudiyan au nasraniyan. وذلك أن الله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا اللهم إلا أن يكون له أبوان يمنعانه أو أحدهما شفقة عليه فليتربص فليتربص عليهما العام والعامين كما تقدم وهذا ما لم يبلغ عمره الستين فإن بلغها تأمينت عليه المبادرة إلى الحج على الفور ولا يؤخره لأجل الوالدين ولا غيرهما ولا يستخير فيه. Yang artinya, barang siapa yang memiliki kendaraan dan biaya yang dapat menyampaikannya ke Baitullah, kemudian dia tidak berhaji sampai dia meninggal, maka dia mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Hal ini berdasarkan firman Allah. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah, kecuali kecuali kedua dia kecuali dia, kedua orang tuanya atau salah satunya tidak mengizinkannya karena butuh ditemani atau diasuh, maka boleh baginya menunda selama 1 atau 2 tahun. Sebagaimana penjelasan yang sudah lewat, hal ini jika umurnya belum 60 tahun. Jika umurnya sudah 60 tahun, maka dia wajib menyegerakan ibadah haji dan tidak boleh tidak mengakhirkan dengan alasan orang tua lainnya dan tidak perlu istikharah. Maksudnya yaitu jika orang sudah mampu untuk berhaji, tapi dia di tidak bisa pergi haji karena misalnya orang tuanya sakit, jadi butuh orang tuanya harus dirawat dulu sebelum dia pergi haji. Jika dia pergi haji, meninggalkan orang tuanya tidak ada yang ngurus, maka jika seperti itu boleh baginya untuk menunda 1 atau 2 tahun selama umurnya belum mencapai 60 tahun. Jika umurnya sudah 60 tahun ke atas, maka dia wajib per- untuk berhaji jika sudah mampu dan tidak ada alasan lagi untuk orang tuanya sakit atau apalah, dan tidak perlu lagi melakukan sholat istikharah karena itu sudah
wajib jika umurnya 60 tahun. Adapun pendapat yang kedua, pendapat Imam Asy-Syafi'i yang terdapat dalam kitab Al-Majmu' karya Imam An-Nawawi. Wal mustahabbu liman wajaba alaihi al-hajju bi nafsihi au bi ghairihi. Ya, saya tidak bisa baca kalau tidak ada barisnya. Langsung artinya saja. Disunnahkan bagi orang yang sudah mampu untuk menyegerakan ibadah haji karena berbuat baik harus segera disegerakan. Dan karena apa yang terjadi di hari esok tidak ada yang tahu. Menunda haji 1 atau 2 tahun di saat sudah mampu, hukumnya boleh. Karena haji diwajibkan pada tahun ke-6 Hijriah. Dan Nabi SAW melaksanakan haji pada tahun ke-10 Hijriah dengan tanpa uzur. Jadi maksud pendapat Imam Syafi'i di sini, orang yang sudah mampu berhaji itu sunnah untuk segera melaksanakannya. Karena berbuat haji itu tidak harus disegerakan, jangan ditunda-tunda. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Dan menunda haji 1 atau 2 tahun itu hukumnya boleh menurut Imam Syafi'i. Dalilnya karena haji dalilnya mungkin haji diwajibkan pada tahun ke-6 Hijriah, sedangkan Nabi haji pada tahun ke-10 Hijriah, padahal tidak ada uzur. Jadi Nabi menunda 2 tahun. Maka pendapat Imam Syafi'i hukumnya boleh. Memutuskan, menetapkan fatwa tentang penundaan pendaftaran haji bagi yang sudah mampu. Pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan satu, wajib ala at-tarahi adalah suatu kewajiban yang pelaksanaannya tidak mesti disegerakan. Yang kedua, wajib ala al-fawr adalah suatu kewajiban yang pelaksanaannya mesti disegerakan. Jadi, kalau orang termasuk dalam wajib ala at-tarahi, dia wajib melaksanakan haji segera mungkin. Tidak mesti disegerakan. Sedangkan wajib, jika orang masuk dalam wajib ala afur, dia wajib untuk menyegerakan untuk pergi berhaji jika mampu. Yang ketentuan hukum. Satu, ibadah haji merupakan kewajiban ala at-tarahi bagi orang muslim yang sudah istitoah. Namun demikian disunnahkan baginya untuk menyegerakan ibadah haji. Yang kedua, kewajiban haji bagi orang yang mampu menjadi wajib ala afaur jika sudah berusia 60 tahun ke atas. B. Khawatir berkurang atau habisnya biaya pelaksanaan haji. C. Qada atas haji yang batal. Tiga, mendaftar haji bagi orang yang memenuhi kriteria pada angka 2, yaitu sudah berusia 60 tahun, khawatir berkurangnya atau habisnya biaya pelaksanaan haji, kodok atas haji yang batal. Itu hukumnya wajib. Kriteria, ang- kri- kriteria pada angka 2 ini maksudnya orang yang maksud yang masuk ke dalam wajib ala apaur. 4. Menunda-nunda pendaftaran haji bagi orang yang memenuhi kriteria pada angka 2 hukumnya haram. Jadi bagi waj- orang yang masuk dalam wajib ala apaur itu tidak boleh menunda-nunda haji,
pendaftaran hajinya, itu hukumnya haram. Yang kelima, orang yang sudah istitoah tetapi tidak melaksanakan haji sampai wafat, itu wajib dibadal hajikan. Yang keenam, orang yang sudah istitoah dan sudah mendaftar haji tetapi wafat sebelum melaksanakan haji, sudah mendaftar, ia sudah mendapatkan pahala haji dan wajib dibadal hajikan. Yang ketiga, rekomendasi. Pemerintah membuat kebijakan untuk memprioritaskan calon jamaah yang sudah masuk kategori wajib ala akpol. Jadi pemerintah membuat kebijakan untuk memprioritaskan calon jamaah yang sudah masuk kategori wajib akpol, yaitu sudah berusia 60 tahun ke atas. Maka dia diprioritaskan oleh pemerintah. Yang keempat, ketentuan penutup. Satu, fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Dua, agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya. Semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, 26 November 2020 Masehi. Musyawarah Nasional 5. Majelis Ulama Indonesia, Pimpinan Sidang Komisi Bidang Fatwa, ditandatangani oleh Ketua yaitu Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA, dan ditandatangani oleh Sekretaris MUI, yaitu Dr. Haji Muhammad Asrorun Niam Soleh MA. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian. Wallahul hadi ila suratim mustaqim. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.